Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-11. Maka aku lalu diperintah oleh Suhu untuk menyelidikimu, untuk menundukkanmu dengan rayuan, bahkan kalau perlu mengorbankan diri dan kehormatan, asalkan aku bisa mendapatkan kunci emas itu, atau setidaknya keterangan darimu tentang kunci emas itu. Nah, sudah kuceritakan semua. Lega hatiku sekarang, akan tetapi juga khawatir, karena pengakuan ini mungkin merupakan keputusan mati bagiku. Wajah itu pucat sekali, matanya terbelalak memandang ke arah pintu dan jendela, seolah-olah ia merasa takut kalau ceritanya tadi dicuri dengar orang lain. Jangan takut, tidak ada orang yang mendengarkan, kecuali aku. Kalau ada orang mendekat, aku tentu mengetahuinya, kata Tin Sin yang mengerti akan isi hati gadis itu. Akan tetapi, Bwe Moi, sungguh aku merasa heran sekali. Kalau engkau memang tidak suka akan semua perbuatan dan watak suhumu, kenapa engkau mau saja diperintah olehnya? Kenapa engkau tidak menjauhinya saja? Ditanya demikian, kembali In Bwe menangis. Air matanya mengalir keluar, dan dihapusnya dengan ujung lengan bajunya yang sudah basah. Aku terpaksa, terhimpit, aku pernah menyeleweng. Ketika aku berusia 18 tahun, aku menyerahkan diri, ternoda oleh seorang suhengku, murid Suhu juga. Semua murid Suhu adalah orang-orang dunia hitam. Suhu mengetahui hal ini, murid itu tidak mau bertanggung jawab, dan Suhu menggunakan rahasia itu untuk menekanku. Kalau aku tidak menurut, bukan saja dia akan membuka rahasiaku itu, agar diketahui oleh ayah ibu dan oleh umum, akan tetapi dia mengancam pula untuk membunuh ayah, ibu dan keluargaku. Aku terpaksa, Tai Hiap, aku terpaksa dan aku takut. Tian Xin masih merangkul dan memeluknya. Diam-diam, dia pun merasa kasihan kepada gadis ini. Seorang gadis yang lemah, sehingga dalam hidupnya telah tersandung dan terjatuh. Betapa sukar dan beratnya menjadi wanita, pikirnya. Kehormatan seorang wanita diukur dari keperawanannya. Sekali saja ia lemah dan tergelincir, hal itu merupakan malapetaka yang akan merubah jalan hidupnya, akan mempengaruhi sepanjang kehidupannya. Rasa takut akan membayanginya selalu, takut kalau ketahuan aib yang menimpa dirinya. Noda yang satu kali itu seolah-olah merupakan noda yang melekat kuat lahir batinnya, tidak dapat terhapus lagi sampai orangnya mati. Seolah-olah tidak ada kejahatan di dunia ini yang lebih hebat daripada seorang gadis kehilangan keperawanannya. Gadis seperti itu, seperti In Bwe itu, tidak akan diampuni, akan dikutuk, dicaci, dihina, dan tidak ada seorang pun laki-laki agaknya yang akan mau mengambilnya sebagai istri. Seorang gadis yang kehilangan keperawanannya, seolah-olah merupakan manusia yang paling kotor di dunia ini. Tian Xin menarik napas panjang. Persoalan ini pernah dia bicarakan dengan Kim Hong, dan mereka sependapat. Tentu saja, seorang gadis yang menyerahkan keperawanannya begitu saja kepada seorang pria tanpa melalui sebuah pernikahan, yang sudah menjadi hukum dan kebiasaan umum, merupakan perbuatan yang bodoh, terdorong oleh nafsu dan kelemahan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa selama hidup tak dapat sembuh, dan sama sekali tidak adil, kalau dijadikan semacam noda kotor yang menjijikkan, sehingga para pria menolaknya sebagai barang hina. Apalagi bagi Kim Hong yang menyerahkan keperawanannya kepada Tian Xin tanpa syarat, karena ikatan sumpah, dan karena memang cinta. Anggapan yang sudah merupakan pendapat umum tentang hal itu amat ditentangnya.
Kim Hong sudah banyak memperbincangkan hal ini dengan Tian Xin, bahkan berdebat. Upacara dan pesta pernikahan adalah suatu hal untuk umum. Akan tetapi hubungan seks dan cinta adalah urusan pribadi dua orang yang bersangkutan. Orang yang benar-benar mencinta, tak mungkin akan mau mencelakakan orang yang dicintanya itu. Kalau ada seorang pemuda mencinta seorang dara, benar-benar mencintanya, bukan sekedar suka karena dorongan nafsu, tentu pemuda itu akan selalu menjaga agar orang yang dicintanya itu tidak sampai mengalami bencana, apalagi kalau bencana itu terjadi karena ulahnya. Pandangan umum dan tradisi memutuskan bahwa hubungan seks di luar nikah adalah suatu hal yang buruk dan hina, dan pelanggarnya, khususnya kaum wanita, akan dipandang rendah dan menderita aib. Karena sudah mengerti akan hal itu, pemuda yang mencinta pacarnya, benar-benar mencintainya, tentu tidak akan mau membujuk pacarnya untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau dia melakukannya, berarti bahwa cintanya itu adalah cinta berahi belaka. Untuk memuaskan hasrat berahinya, dia lupa bahwa pacarnya, yang katanya merupakan satu-satunya wanita yang dicintainya, terancam malapetaka hebat kalau terjatuh oleh bujuk rayunya. Dan banyak terjadi kenyataan, bahwa setelah nafsu seksnya terpuaskan, pemuda itu baru melihat bahwa sesungguhnya dia tidak mencinta wanita itu, seolah-olah seorang kehausan yang setelah minum air sepuasnya, lalu tidak lagi menginginkan air. Akan tetapi, dengan Tian Xin dan Kim Hong soalnya berbeda lagi. Mereka berdua hidup sebagai suami istri, walaupun belum disahkan dengan upacara dan pesta pernikahan, bukan sekedar dorongan seks semata. Ada pertalian cinta yang mendalam di antara mereka, dan hanya karena pandangan keduanya yang ingin bebas dan memberontak daripada segala aturan yang dianggap merupakan ikatan yang memuakkan, maka mereka tidak peduli tentang upacara dan pesta pernikahan. Aku memang pengecut, akhirnya gadis itu mengeluh, dan melepaskan diri dari rangkulan Tian Xin, dan aku lemah terhadap rayuan pria. Aku tidak berani menentang pamanku yang sesat itu, dan aku begini mudah jatuh hati kepadamu, padahal aku telah jatuh cinta kepada seorang lain. Ah, Bu Kok Siang, betapa kelirunya engkau jatuh cinta kepada seorang gadis seperti aku. Dan gadis itu menutupi muka dengan kedua tangan, nampaknya menyesal sekali. Tian Xin memegang kedua lengan gadis itu, tidak lagi bersikap mesra. Maafkan aku, In Bwe, bukan maksudku merayumu. Ah, kita ini memang manusia-manusia lemah. Berdekatan dengan seorang seperti engkau ini, hati siapa takkan tertarik? Engkau saling mencinta dengan sastrawan itu? Bagus, dia seorang pemuda yang hebat. Dan memang sepantasnya seorang gadis seperti engkau ini, tidak usah takut-takut untuk menentang kelaliman dan kejahatan. Mati pun tidak akan penasaran kalau kita berada di atas kebenaran, In Bwe. Dan aku pun akan melindungimu terhadap ancaman iblis yang menjadi pamanmu itu. Sekarang katakan, di mana aku dapat bertemu dengan Pat Pimoko Bo Kim Seng itu? Biarpun namanya amat terkenal di Kota Raja, namun tidak ada yang tahu di mana tempat tinggalnya. Bahkan para pendekar pun tidak mampu menemukan tempatnya itu. Tapi engkau tahu tempatnya? Gadis itu mengangguk, lalu dia mengangkat mukanya memandang wajah Tian Xin yang tampan dan menarik itu. Cheng Tai Hiap, begitu inginkah engkau dan Enci Kim Hong mendapatkan pusaka harta karun Genghis Khan itu? Kalau cuma uang yang kalian butuhkan, kiranya aku akan dapat membantu. Tian Xin tersenyum. Maksudmu? Tanyanya sambil menatap tajam wajah yang cantik itu. Pamanku itu amat lihai, Tai Hiap. Bukan hanya dia amat lihai, akan tetapi juga, dia mempunyai banyak kaki tangan yang pandai. Boleh dibilang semua tokoh sesat di Kota Raja adalah kaki tangannya, atau setidaknya tunduk kepadanya. Selain itu, juga di belakangnya ada pasukan pemerintah, yang mendukung dan siap membantunya. Kalau hanya untuk uang, amat berbahaya kalau Tai Hiap menentangnya. Lebih baik Tai Hiap berikan kunci emas itu kepadanya, dan saya akan suka membantu Tai Hiap, kalau memang uang yang. Hus, kau pikir kami ini orang-orang yang haus akan harta, In Bwe? Tidak, kami tidak butuh uang. Akan tetapi,
Kami adalah petualang-petualang yang selalu tertarik akan hal-hal yang berbahaya dan penuh rahasia. Kami melihat betapa seorang petani tua dibunuh, juga istrinya, bahkan betapa putra petani itu pun agaknya sudah dibunuh orang pula. Kami melihat kejahatan dan kesewenang-wenangan terjadi di depan mata kami, tak mungkin kami mendiamkannya saja. Pula, kami ingin juga menemukan pemuda petani itu, dan kepadanyalah kami akan menyerahkan harta karun itu, karena dialah satu-satunya orang yang berhak memperolehnya. Mendengar ini, gadis itu mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Nama pendekar sadis selama ini membuat aku merasa serem dan takut, akan tetapi setelah bertemu orangnya, ternyata Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berhati mulia, budiman, dan sama sekali tidak menyeramkan, bahkan amat menarik. Betapapun juga, hatiku khawatir sekali membayangkan betapa Tai Hiap akan berhadapan dengan pamanku, dan semua kaki tangannya. Jangan khawatir dan engkau tidak perlu ikut-ikut In Bwe. Katakan saja di mana tempat persembunyian pamarmu yang sesat itu. In Bwe kembali menoleh keluar jendela, seolah-olah takut kalau kata-katanya itu terdengar orang lain. Kemudian, dengan suara lirih dan agak gemetar, seolah-olah ia membukakan suatu rahasia yang amat besar, ia berkata, "Pamanku itu bersembunyi di gedung jaksa." Tianxin terbelalak, merasa heran bukan main. Di rumah jaksa, bukankah jaksa itu seorang pembesar yang bertugas memberantas dan menuntut para penjahat? Bukankah jaksa itu tugasnya melindungi rakyat daripada kesewenang-wenangan dan himpitan orang-orang jahat? In Bwe tersenyum pahit. Cheng Tai Hiap, agaknya biarpun engkau seorang pendekar yang sudah banyak bertualang, akan tetapi, engkau masih belum tahu benar akan keadaan di kota raja ini. Di sini, para petugas dan penjaga keamanan itu sama sekali tidak melindungi rakyat, melainkan melindungi orang yang mampu memberi kesenangan kepada mereka, terutama sekali yang mampu memberi uang. Mereka itu tiada bedanya dengan tukang-tukang pukul bayaran, hanya bedanya, mereka itu mengandalkan pakaian seragam dan kedudukan. Di sini, uang bisa membeli apa saja, Tai Hiap. Uang bisa membeli kehormatan, bisa membeli kebenaran, bisa membeli keadilan. Kau hendak mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran dapat diperjualbelikan di kota raja ini? Dan apakah jaksa itu pun dibeli oleh Pat Pimoko dengan sogokan harta? Tidak dengan harta. Paman adalah seorang yang tak dapat dikatakan kaya. Segala harta yang diperolehnya juga dihamburkan seperti pasir. Bahkan dia banyak minta kepadaku. Akan tetapi, sejak dahulu paman menjadi sahabat baik jaksa Pang Taijin. Aku sendiri tidak tahu bagaimana paman dapat mempengaruhi dan menundukkan Pang Taijin seperti itu. Akan tetapi, persembunyiannya di sana pun hanya aku yang mengetahui. Di samping tentu saja kaki tangannya yang telah dipercayanya benar. Seperti Siang Tuen Jio Ho, Hai Pacuken Hoa dan Tiat Chiang Lui Chaiko itu. Gadis itu mengangguk, akan tetapi harap engkau jangan memandang rendah, Tai Hiap. Mungkin mereka itu tidak merupakan lawan tangguh bagimu, akan tetapi suhu itu. Tianxin mengusap dagu yang halus itu. Jangan khawatir, kami akan bertindak dengan hati-hati sekali. Dan terima kasih atas segala keteranganmu. Tanpa bantuanmu itu, agaknya kami akan sukar untuk mencari pamanmu itu. Akan tetapi, aku, Suhu tentu akan marah sekali dan mungkin akan menjatuhkan hukuman karena aku telah gagal merayumu. Siapa bilang gagal? Tidak percayakah engkau bahwa aku sudah hampir jatuh hati kepadamu, In Bwe? Engkau begini manis, jelita dan menawan hati. Kalau saja engkau tadi tidak mengatakan bahwa engkau saling mencinta dengan Buko Siang, agaknya sekarang juga aku masih akan mau untuk bercinta denganmu. Akan tetapi, tidak, engkau seorang gadis baik, dan engkau tentu akan menjadi seorang istri yang baik sekali dari Buko Siang. In Bwe bangkit dan memandang dengan wajah berseri. Memang, dia amat cinta kepadaku, Tai Hiap. Dia sudah kuberitahu tentang keadaanku. Akan tetapi, seperti juga engkau, dia tidak menghinaku, bahkan dia kasihan kepadaku. Biarlah, kalau Suhu hendak membunuhku, terserah. Aku telah berjumpa dengan Buko Siang yang mencintaku,
dengan engkau yang begini baik kepadaku, kalau sekarang suhu membunuhku pun aku tidak akan penasaran lagi. Hus, siapa bicara tentang mati? Engkau akan hidup 100 tahun lagi, In Bwe. Tentang suhumu, jangan khawatir. Kalau dia menuntut hasil rayuanmu, nah, kau berikan ini kepadanya. Tianxin mengeluarkan sebuah kunci emas dari dalam saku bajunya, dan memberikannya kepada In Bwe. Gadis ini terbelalak memandang kunci emas itu, lalu ia menatap wajah pendekar sadis. Tai Hiap, bukankah Tai Hiap tadi mengatakan bahwa Tai Hiap harus mendapatkan harta karun itu dan menyerahkan kepada yang berhak? Tianxin tersenyum, dan di dalam hatinya dia tahu bahwa gadis ini benar-benar telah berubah, sudah berpihak kepadanya, dan diam-diam mulai menentang dan memusuhi guru atau pamannya. Dia pun bangkit berdiri dan memegang kedua lengan gadis itu. In Bwe, adikku yang manis, jangan kau khawatir. Serahkan saja kunci emas ini, karena kunci ini akan menyelamatkanmu dari kecurigaan dan ancamannya. Kunci ini pun tidak akan ada gunanya bagi Pat Pimoko. Percayalah engkau padaku. Kunci palsu, bisik gadis itu. Tianxin tersenyum. Engkau jauh lebih cerdas daripada para kaki tangan Pat Pimoko. Nah, kau kembalilah dan tenangkan hatimu. Berseri wajah In Bwe. Memang, dengan membawa kunci emas itu, baik asli ataupun palsu, akan menolongnya, karena itu merupakan bukti bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan suhunya tidak mempunyai alasan untuk marah kepadanya. Andai kata kunci emas itu palsu sekalipun, hal itu bukanlah kesalahannya, karena mana ia tahu kalau kunci itu palsu? Ia akan selamat, akan dapat bertemu kembali dengan Bu Kok Siang dengan selamat, dan siapa tahu, hubungannya dengan Kok Siang akan bertumbuh dengan baik, dan akhirnya ia masih akan dapat menjadi istri orang yang mencintanya, dan tidak memandang rendah kepadanya. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih, katanya, dan sejenak In Bwe membiarkan dirinya dipeluk, dan mukanya terdekap di dada yang bidang itu. Ia merasa betapa aman dan tenteramnya berada di dalam pelukan pria ini, akan tetapi ia segera teringat akan Kok Siang, dan ingat pula kepada Kim Hong, maka dilepaskannya pelukannya, dan ia pun lalu keluar dari kamar itu, melalui jendela. Setelah melihat bahwa gadis itu pergi jauh, dan tidak ada gerakan lain yang menunjukkan bahwa ada orang yang membayangi dan mengancam In Bwe, Tianxin menutupkan kembali jendela dan pintu kamarnya, lalu merebahkan diri terlentang di atas pembaringan kamarnya, tersenyum-senyum puas. Dia mengepal tinju. Dia telah berhasil memperoleh rahasia Pat Pimoko, di mana sembunyinya iblis itu, dan tentu iblis itu yang telah menguasai peta rahasia yang harus dirampasnya kembali. Juga tentu iblis ini yang tahu di mana adanya Chiang Kim Su, atau apa yang telah terjadi dengan pemuda petani itu. Hatinya terasa girang, dan sambil menanti sampai kembalinya Kim Hong, dia pun dapat tidur pulas. Akan tetapi, Kim Hong yang ditunggu-tunggu oleh Tianxin itu, tidak juga kunjung datang. Tentu saja Tianxin merasa heran sekali di samping kegelisahannya. Kekasihnya itu melakukan penyelidikan atas diri Bu Kok Siang, sudah sejak kemarin, akan tetapi, mengapa sehari semalam telah lewat, dan Kim Hong belum juga pulang? Dia tidak merasa khawatir, kalau-kalau Kim Hong jatuh cinta kepada sastrawan itu. Cemburu tidak pernah menyelinap di dalam hatinya, seperti juga Kim Hong tidak pernah memperlihatkan cemburu terhadap dirinya, walaupun sering gadis itu menyinggung tentang sifatnya yang mata keranjang. Cemburu hanya meracuni cinta. Cinta kasih membutuhkan kepercayaan yang mutlak. Cinta kasih berarti memberi kebebasan kepada orang yang dicinta. Cinta kasih antara dua orang, pria dan wanita, adalah cinta kasih kedua pihak, yang dirasakan oleh kedua pihak itu sendiri. Tidak mungkin ada unsur pemaksaan di sini. Yang ada hanyalah mencinta atau tidak. Kalau menderita, dengan sendirinya tidak ada penyelewengan. Sebaliknya kalau tidak mencinta, takkan mungkin dipaksakan, karena itu hanya akan menjadi cinta palsu dan pura-pura belaka. Kegelisahan di hati Tianxin adalah bahwa dia dan kekasihnya menghadapi komplotan yang lihai, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh sesat yang berbahaya. Siapa tahu, sastrawan muda itu pun termasuk komplotan jahat,
Sungguh pun Inbewe telah menyatakan saling mencinta dengan sastrawan muda itu. Tentu saja dia percaya penuh kepada kekasihnya. Tidak sembarangan orang akan mampu menandingi Kim Hong. Akan tetapi, menghadapi orang-orang dari dunia sesat amatlah berbahaya, dan tidak boleh hanya mengandalkan kepandaian tinggi saja. Kaum sesat itu amat berbahaya dengan kelicikan dan kecurangan mereka, penuh tipu muslihat yang berbahaya. Akan tetapi, dia tidak tahu kemana Kim Hong menyelidiki pemuda sastrawan itu. Pula kalau dia menyusul, tentu Kim Hong akan menjadi marah, dan akan mengira bahwa dia tidak percaya kepada Kim Hong, bahkan mungkin akan dikira cemburu. Maka, biarpun hatinya gelisah, Tianxin terpaksa menanti sampai sehari lagi, dan malam hari itu, Inbewe kembali datang ke kamarnya melalui jendela. Akan tetapi, begitu melihat bahwa yang masuk adalah gadis itu, dan dia segera menyalakan lilin dan memandang kepada wajah yang cantik itu, maklumlah dia bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Wajah itu amat pucat dan ada bekas-bekas menangis pada mata yang indah namun agak merah itu. "Ada apakah, Inbewe?" tanya Tianxin. "Celaka, Tai Hiap, celaka, kau tolonglah dia," kata Inbewe dengan suara setengah meratap. Melihat gadis yang kelihatan amat gelisah dan kedua kakinya gemetaran itu, Tianxin lalu memegang tangannya dan menariknya ke sebuah kursi, menyuruhnya duduk dengan halus. "Tenangkanlah hatimu, Inbewe, dan ceritakan apa yang telah terjadi. Mereka ditawan. Oh, aku khawatir sekali." "Tenanglah. Begitukah sikap seorang gagah? Tenanglah dan bicara yang jelas." Sikap Tianxin itu ada pengaruhnya. Dan setelah memandang wajah yang tenang itu, Inbewe dapat menguasai keguncangan hatinya. "Cheng Tai Hiap, mereka kemarin telah tertawan. Enci Kim Hong dan Bu Koko, maksudku Bu Kok Siang. Tertangkap oleh Pat Pi Moko maksudmu?" Gadis itu mengangguk dan menarik napas panjang, menunduk. Mereka dikeroyok di taman ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka mengamuk akan tetapi akhirnya datang pasukan penjaga keamanan. Pasukan yang dikerahkan Jaksa Pang? Benar, mereka menyerah ketika melihat pasukan pemerintah, mengira akan diadili dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi mereka dibawa ke tempat tahanan jaksa, di mana terdapat kamar jebakan. Mereka terjebak dan dibius, dan tertawan, kini berada dalam kekuasaan Suhu. Tianxin mengerutkan alisnya. "Cepat, beritahukan aku di mana tempat tahanan itu, dan bagaimana keadaan di sana." Inbewe memberitahukan tempat itu, akan tetapi ia pun tidak tahu benar seluk-beluk tempat itu, karena belum pernah ke sana. Namun bagi Tianxin hal itu tidak ada artinya. Baginya, yang terpenting tahu di mana kekasihnya itu ditawan. "Pulanglah, aku akan cepat menolong mereka. Jangan khawatir," katanya. Dan gadis itu pun lalu pergi meninggalkan rumah penginapan untuk kembali ke rumahnya sendiri dengan hati gelisah. Akan tetapi baru saja tiba tak jauh dari rumahnya, ia terkejut melihat sesosok tubuh tinggi besar menghadangnya di tengah jalan. Gurunya, atau juga pamannya yang amat ditakutinya itu. "Paman, apa maksudmu mengunjungi pendekar sadis?" Suara pamannya penuh dengan kemarahan dan kecurigaan. Inbewe merasa takut sekali, akan tetapi, tiba-tiba ia teringat akan anjuran Tianxin agar jangan takut menghadapi siapapun juga, asalkan berada dalam kebenaran. Maka ia pun mengeraskan hatinya, memandang wajah pamannya itu dan berkata lantang, "Paman, aku dan Bu Kok Siang saling mencinta. Maka, melihat ia kau tawan, hatiku menjadi gelisah sekali. Dan aku pergi mengunjungi pendekar sadis itu untuk minta tolong agar dia suka menolong, dan membebaskan Bu Kok Siang." Kakek itu memandang tajam. "Hanya untuk itu saja? Habis untuk apa lagi? Bukankah saya telah mendapatkan kunci emas itu, dan sudah saya serahkan kepada paman? Saya tidak akan berani mengkhianati paman, akan tetapi melihat Bu Kok Siang ditawan, saya khawatir dan untuk dia, saya rela mengorbankan nyawa sekalipun." Sejenak kakek itu diam, lalu tiba-tiba tangannya bergerak, dan sebelum keponakan atau juga muridnya itu mampu menghindarkan diri, kakek itu telah menotoknya,
lalu menyambar tubuhnya dan dibawanya pergi dengan cepat. Kejadian itu tak dilihat oleh siapapun juga, karena terjadi di tempat sunyi dan gelap. Kalau begitu, engkau harus ikut denganku. Siapa tahu ada gunanya nanti. Sementara itu, Kim Hong dan Ko Siang juga tidak mengalami keadaan yang menyenangkan. Seperti kita ketahui, dua orang muda itu terjebak dalam kamar bawah tanah, dan kemudian roboh pingsan oleh asap pembius yang tak mungkin dapat mereka elakkan. Ketika mereka siuman kembali, mereka mendapatkan diri mereka telah terbelenggu di atas dua dipan yang terdapat dalam sebuah kamar yang luas. Agaknya dipan itu bukan dipan yang biasa dipakai tidur, melainkan dipan yang khusus dibuat untuk menyiksa orang. Dan teringatlah mereka bahwa mereka kini terjatuh ke dalam tangan petugas pemerintah yang entah mengapa telah menjebak dan menangkap mereka. Dipan itu terbuat daripada besi, ditanam di dalam lantai dan kuat sekali. Dan dipan itu diperlengkapi dengan kalung-kalung baja untuk membelenggu kaki dan tangan. Juga ada alat putaran untuk menyiksa orang, menarik kedua kaki, menjepit jari-jari kaki atau tangan, bahkan ada alat pemanasan untuk dibakar yang berada di bawah dipan. Ketika siuman, Kim Hong segera teringat keadaannya, dan sekali pandang, tahulah ia bahwa ia sungguh tidak dapat berdaya. Selain gelang baja yang membelenggu kaki tangannya itu terlalu kuat, juga ia mendapatkan kenyataan bahwa tubuhnya berada di bawah pengaruh totokan. Andai kata pengaruh totokan itu sudah hilang sekalipun, belum tentu ia akan mampu membebaskan diri dari belenggu kaki tangannya. Ia melirik ke kiri dan melihat betapa Ko Siang juga sudah siuman. Bahkan pemuda itu menoleh ke kanan, memandang kepadanya dan tersenyum lebar. Tersenyum dalam keadaan seperti itu sungguh luar biasa. Diam-diam Kim Hong merasa heran dan juga kagum. "Engkau masih bisa tersenyum?" tanyanya. "Kenapa tidak?" jawab pemuda itu dan senyumnya melebar. "Hadapilah segala sesuatu dalam hidup ini dengan senyum. Kematian pun rasanya ringan jika dihadapi dengan senyum." Sama-sama menggerakkan mulut, dan sama-sama tidak akan mampu merubah keadaan. Mengapa tidak memilih senyum di antara senyum dan tangis? Kalau dipikir lucu juga, ya? Diam-diam kekaguman Kim Hong terhadap pemuda ini melonjak. Seorang pemuda yang hebat, pikirnya. Seorang pemuda yang ahli sastra, memiliki ilmu silat yang tidak rendah, juga memiliki keberanian yang mengagumkan, hampir menyamai Tianxin, dan patut dijadikan seorang sahabat baik. Di samping itu, masih menyimpan rahasia peta yang amat menarik itu. "Apanya yang lucu?" tanyanya untuk menanggapi sikap gembira yang mengagumkan hatinya itu. "Masa tidak lucu? Kita dikeroyok penjahat di taman, lalu pasukan pemerintah datang untuk menangkap semua orang yang berkelahi, termasuk kita. Tapi, pasukan pemerintah malah menjebak kita, dan menawan kita dengan cara kaum penjahat, menggunakan jebakan dan obat bius. Dan sekarang kita telah dibelenggu di sini, seperti penjahat-penjahat besar." Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.